Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Lia Puji Lestari yang kami hormati dan teman-teman kami sekalian. Kami dari kelas 11 IPS 1. Di sini kami akan memaparkan sedikit mengenai hakikat demokrasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri. Saya Balkis Naura Ramadhani, absen 8. Saya Nisa Firna Mailiana dari absen 2. Saya Dita Ayu Lestari dari absen 13. Saya Maylin Sihaan dari absen 26. Saya Satriani Agneta Uliana dari absen 40. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian dari demokrasi dan hakikat demokrasi, makna hakikat demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan ciri serta contoh hakikat demokrasi. Yang pertama adalah pengertian dari demokrasi dan hakikat demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Hakikat demokrasi adalah sebuah sistem bermasyarakat dengan menekankan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Hal ini mencakup berbagai aspek dalam pemerintahan. Hakikat tentang demokrasi yang dapat dikatakan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa pemerintahan menjalankan kekuasaannya bukan atas dorongan atau tujuan pribadinya, melainkan didasari oleh keinginan rakyat. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah akan dikaji, dinilai, dan diawasi oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga rakyat, seperti DPR dan MPR. Maka dari itu, pemerintah harus tunduk pada pengawasan rakyat. Pemerintahan untuk rakyat memiliki arti bahwa segala kuasa yang dilimpahkan kepada pemerintah dibuat untuk kepentingan rakyat. Maka dari itu, kepentingan rakyat sudah seharusnya didahulukan sebelum kepentingan pemerintah. Dalam membuat suatu putusan, pemerintah juga harus mempertimbangkan aspirasi rakyat, karena baik buruknya putusan yang dibuat oleh pemerintah juga akan mempengaruhi nasib rakyat. Pemerintahan dari rakyat memiliki arti bahwa sebuah sistem pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat. Diakui dan sah memiliki arti bahwa tanggung jawab pemerintahan diberikan oleh rakyat. Sebaliknya, pemerintah yang tidak diakui adalah pemerintah yang tidak mendapatkan dukungan dan persetujuan dari rakyat. Dua, yaitu makna hakikat demokrasi. Makna demokrasi adalah sebagai dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna ini memiliki arti bahwa rakyat yang menentukan sebuah keputusan dan permasalahan yang mempengaruhi kehidupannya. Hal ini mencakup kebijakan negara karena pada dasarnya kebijakan yang dibuat pemerintah akan mempengaruhi kehidupan rakyat. Kebijakan negara yang dimaksud di sini adalah peraturan atau langkah-langkah yang diciptakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kualitas negara. Apa contohnya? Contohnya seperti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 sekarang ini, yaitu di bidang kesehatan, senilai 75 triliun untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama membeli APD. Pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien COVID-19 termasuk Wisma Atlet. Insentif dokter spesialis 15 juta per bulan, dokter umum 10 juta, perawat 7,5 juta, dan tenaga kesehatan lainnya 5 juta. Santunan kematian tenaga medis senilai 300 juta. Dukungan tenaga medis serta penanganan kesehatan lainnya. Yang ketiga, ada prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi adalah 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. Kekuasaan mayoritas adalah himpunan bagian di suatu himpunan yang jumlah elemen di dalamnya mencapai lebih dari himpunan. Mayoritas
bisa dibedakan dengan pluralitas, yang berarti himpunan bagian yang lebih besar daripada himpunan bagian lainnya. Yang keempat, ada hak-hak minoritas. Hak-hak minoritas adalah hak-hak dasar mereka baik secara sosial, politik, budaya, ekonomi, serta kebebasan beragama, termasuk dalam hak asasi manusia yang tidak dapat ditawar. Kelima, jaminan hak asasi manusia. Jaminan hak asasi manusia terdapat pada Pancasila. Sila pertama, jaminan atas hak dalam memeluk agama. Sila kedua, jaminan untuk memiliki persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Sila ketiga, jaminan untuk hidup merdeka. Sila keempat, jaminan untuk memiliki hak partisipasi masyarakat. Sila kelima, jaminan hak atas hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang keempat, ada ciri-ciri dan contoh hakikat demokrasi. Ciri-ciri hakikat demokrasi. Yang pertama, ada ciri konstitusial. Ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, maupun kekuasaan rakyat yang ditegaskan ke dalam konstitusi maupun undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, ada ciri tanggung jawab. Ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih. Yang ketiga, ada ciri kepartaian. Ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan partai yang menjadi sarana atau media sebagai bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Yang keempat, ada ciri pemilihan umum. Ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kegiatan politik untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang terakhir, ada ciri perwakilan. Ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh sejumlah orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Contoh hakikat demokrasi. Yang ke-1, ada kebebasan dalam berpendapat. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya, kebebasan berpendapat dan berekspresi menemui jalan terjal dengan penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP yang mengancam kemerdekaan masyarakat dan menyatakan pendapatnya. Contohnya adalah ikut serta memberikan pikiran atau pendapat, juga penyelesaian masalah pada musyawarah mengenai hal yang dihadapi oleh bangsa. 2. Kebebasan dalam mengikuti organisasi masyarakat. Kebebasan organisasi artinya hak asasi seseorang untuk memilih atau bergabung dengan suatu organisasi yang sesuai dengan hati nuraninya. Jadi, tidak ada organisasi di Indonesia. Hak kebebasan berorganisasi diatur dalam Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Contohnya adalah hak setiap orang untuk mengikuti organisasi, masyarakat, sekolah, politik, dan lain sebagainya. 3. Memiliki hak suara. Hak warga negara atau seseorang yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam suatu pemilihan umum. Oke, sampai sini saja sedikit penjelasan mengenai hakikat demokrasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dari materi yang kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah.